Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita lanjutkan ya pembahasan tafsir Sa'di ya, masih membahas surat Al-Fatihah dan masih di ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Fadalla qauluhu, maka firman-Nya menunjukkan, dalla menunjukkan, yaitu apa? Rabbil alamin. Ya, firman Allah Rabbil alamin. Jadi baca Rabbi ya, karena memang ini sedang menceritakan ayat hikayah. Ya, jadi dia tetap kondisinya sebagaimana dalam ayat, jangan dirubah. Ya Rabbi dan dalam ayatnya Rabbi jangan dirubah jadi Rabbu. Rabb semesta alam ya, ala menunjukkan atas apa? Ala infiradihi, atas keesaannya, kesendiriannya, bil khalqi ya, dengan penciptaan. Jadi ini kan makna yang ditujukan dari kata Rob itu sendiri. Jadi Rob itu kan maknanya sebelumnya sudah ya, itu kan Al-Khaliq ya kan, Al-Malik ya, Al-Mudabbir. Itu makna secara umumnya kan mencakup 3. Rob itu berarti pencipta, pengurus ya atau pengatur, dan penguasa. Jadi makna Rob itu mencakup 3 makna tersebut. Ya, sehingga Rabbil alamin ya, Rob semesta alam, yaitu menunjukkan keesaannya, kesendiriannya ya, dalam hal apa? Dalam penciptaan, wat tadbiri ya, dan pengaturan, mengatur ya, alam semesta ini, wan ni'ami, dan nikmat-nikmat ya, maksudnya memberikan nikmat-nikmat, wa kamali ghinahu, dan ya kesempurnaan kekayaannya, ghina kekayaannya, wa tamami faqril alamina ilaihi ya, dan sempurnanya atau penuhnya kefakiran ya, kebutuhan ya, atau butuhnya, fakirnya al-alamin, seluruh alam itu, ilaihi, kepadanya. Ya, jadi seluruh alam itu sangat butuh. Ya, bahkan kebutuhannya itu sangat sempurna, fakirnya sangat sempurna. Fakir itu artinya butuh ya. Sangat fakir kepada Allah. Ya. Gitu. Jadi kalau tanpa karunia Allah yang Allah berikan kepada alam ini, maka ya tidak akan ada ya. Alam itu tidak akan tercipta, tidak akan bisa teratur ya, tanpa pengaturan dari Allah. Bikulli wajhin ya, dengan setiap bentuk, wa'tibarin, dan tinjauan atau aspek. Ya, jadi dalam seluruh bentuknya, dalam seluruh aspeknya, ya itu membutuhkan kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Jadi ini makna yang dikandung dari kata Rabbil alamin ya, secara ringkasnya seperti itu. Ya, jadi Tuhan semesta alam ya, berarti alam ini butuh kepada Allah. Ya, karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam, yang mengatur seluruh alam, memberikan rizki ya, nikmat ya. Walaupun kata Rob itu sendiri bisa digunakan untuk manusia ya, Rabbul Bait, pemilik rumah misalnya. Dalam arti maknanya pemilik. Rabbul Bait itu Rabbul Ibil, pemilik unta. Ya, tapi kalau disebutkan hanya Rob saja
hanya ar-rabbu, rabb saja berarti maknanya Allah. Atau ketika dikaitkan dengan seluruh alam ya tentu Allah Rabbul Alamin. Ya, kemudian yang berikutnya Maliki Yaumiddini, yang menguasai ya atau raja hari pembalasan. Din itu pembalasan. Din itu kan bisa maknanya agama, ya kan? Bisa maknanya pembalasan. Ya, karena orang beragama itu ya meyakini adanya pembalasan. Bahwa setiap yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada balasannya. Jadi itu inti dari agama ya, dari makna agama. Saya kaitannya antara makna agama dan makna pembalasan kan gitu. Din itu, dan juga dekat dengan makna dain. Dain itu hutang. Ya kan? Jadi kalau orang beragama ya dia berhutang gitu kepada Allah. Berhutang untuk diberikan rezeki oleh Allah ya maka harus dibalas dengan ibadah ya kepada Allah. Nah, Malik, makna Malik itu al-maliku huwa man ittasafa bi sifatil mulki. Yang namanya Malik yang menguasai, yang maha kuasa ya raja ya adalah yang disifati atau memiliki sifat ya, memiliki sifat dengan sifat disifati dengan sifat kekuasaan. Jadi kalau Allah Al-Malik berarti Allah memiliki Al-Mulku, memiliki kekuasaan. Karena tidak mungkin ya yang berkuasa tapi tidak memiliki kekuasaan. Disebut yang berkuasa itu ya artinya dia memiliki kekuasaan. Allati min athariha, yang di antara asarnya, asar itu di antara konsekuensi, di antara dampaknya, dampak dari kekuasaan itu annahu, bahwa dia ya'muru wa yanha. Ya, bahwa dialah Allah yang memerintah dan melarang. Ya. Jadi kalau kita memiliki tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah, jadi mengesahkan Allah di dalam kerububiyahannya, ya itu bermakna bahwa kita harus mentaati perintah dan larangannya. Karena makna Rabb itu tadi adalah sebagai raja. Kalau kita meyakini Allah itu sebagai raja yang tunggal, sebagai penguasa yang maha berkuasa, ya berarti maknanya adalah kita siap untuk diperintah dan dilarang. Ya. Sama seperti halnya kalau misalnya menganggap manusia, seorang manusia itu sebagai raja, ya maka tentu kan dia siap taat kepada raja itu, ya kan, namanya raja kan gitu, ditaati. Nah ini apalagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penguasa, ya ketika kita iman kepada Allah dengan kerububiyahannya, artinya konsekuensinya ya harus mengikuti, ya harus taat, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu konsekuensinya iman itu. Ya. Wa yusibu wa yu'aqibu. Ya, dan dia Allah memberi pahala dan memberi siksaan. Sawab, ya. Yusibu itu sawab, ya, yu'aqibu iqab. Memberi pahala dan memberi siksaan. Wa yatasarrafu bimamalikihi. Ya, dan Allah berkuasa untuk melakukan tindakan, ya, atau berbuat, ya, melakukan tindakan terhadap
kekuasaannya, mamalikihi. Ya, jadi karena Allah itu penguasa, menguasai seluruh alam, ya maka dia bagi Allah, ya Allah punya hak untuk melakukan tindakan apa saja, berbuat apa saja terhadap kekuasaannya itu. Bijami'i anwa'i tasarrufati, dengan seluruh macam, segala macam tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan. Ya. Innallaha Allahu yaf'alu ma yasha, ya kan? Allah itu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Wa adafal mulka liyaumiddini, dan Allah mengidopatkan kata al-mulk, idopatkan, menyandarkan atau menghubungkan kata al-mulku, kekuasaan ini, liyaumiddin, ya, kepada hari pembalasan. Jadi kenapa di sini Allah menghubungkan kata maliki dengan yaumiddini? Ya kan, lebih secara spesifik, tidak, karena kan Allah sebetulnya malik, ya seluruhnya, malik kulli syai'. Ya kan, maliku kulli syai' adalah yang menguasai segala sesuatu. Ya, tetapi dalam ayat ini kenapa dispesifikan, dihubungkan maliki yaumiddini, yang menguasai khusus, secara terkhusus disebutkan hari pembalasan. Kenapa? Yang harus digali, ya, apa hikmahnya, pelajarannya. Wa huwa yaumul qiyamati, dan yaumuddin itu, hari pembalasan itu adalah hari kiamat. Ya, kenapa disebut din, ya, pembalasan? Dari kata dana, ya, din itu dari kata dana yadinu. Ya kan? Berarti dana yadinu, dia wazan fa'ala yaf'ilu, ya, dia apa namanya? Sulasi mujarrad, ada huruf ilatnya di tengah, ya, ajwab. Dana yadinu. Ya, yauma yudanu nasu, yudanu berarti fi'il mudhari majhul. Ya. Hari, yaitu hari, yudanu nasu fihi bi amalihi, manusia itu dibalas. Ya, manusia itu dibalas padanya, pada hari tersebut, bi amalihim, dengan amal-amal mereka, khairiha wa syarriha, baik yang baiknya maupun yang jeleknya. Ya, jadi seluruh amalan yang baik dan yang jeleknya itu akan dibalas pada hari itu. Itu makna yaumuddin. Li'anna fi dzalikal yaumi, karena pada hari itu, yadharu lil khalqi, nampak, ya, bagi makhluk, bagi seluruh makhluk, tamamudz zuhuri, yadharu tamama, ya. Ini jadi maf'ul mutlak dari yadharu tamamudz zuhuri. Nampak dengan penampakan yang sempurna. Yadharu tamamudz zuhuri. Tamama jadi maf'ul mutlak linauhi dalam i'rabnya. Apa yang nampak itu? Kamalu mulkihi, kesempurnaan kekuasaannya. Nah, disinilah kita bisa mengetahui kenapa dalam ayat ini secara spesifik Allah menghubungkan maliki dengan yaumiddin. Karena pada yaumuddin itu akan nampak dengan sempurna kekuasaan Allah itu. Kalau di dunia mungkin orang merasa, ya kan, gitu, belum, kadang-kala lupa, gitu ya, kadang-kala lupa, tidak menyadari akan kekuasaan Allah ini. Seakan-akan ketika kita di dunia ini yang berkuasa itu manusia, ya, yang berkuasa itu yang orang kaya, ya, semena-mena misalnya terhadap orang miskin, ya, pemerintah, ya, semena-mena terhadap rakyat, gitu ya. Kita merasakan itu begitu. Dan Allah
membiarkan saja karena memang memberikan ujian di dunia ini. Ya, ada yang berbuat zalim, ada yang ditindas, orang-orang lemah ya ditindas gitu ya oleh orang-orang yang kuat, yang orang yang punya kekuasaan. Ya, jadi kekuasaan Allah di dunia ya seakan-akan tidak terlihat, tidak terasa secara langsung. Ya, karena memang ya Allah memberikan ujian di dunia ini gitu. Memberikan ujian. Tapi bagi orang beriman ya tentu dia meyakini kekuasaan Allah itu ya dari pengamatan tidak hanya secara kasat mata dalam mata fisiknya, tapi dia bisa merasakan, bisa melihatnya dengan mata hatinya, dengan mata batinnya. Ya. Bisa melihat kekuasaan Allah di alam ini dengan pengaturan alam semesta. Ya kan, dengan apalagi ketika Allah sewaktu-waktu bisa memperlihatkan kekuasaannya ya dengan terjadi bencana ya, terjadi tanda-tanda alam dan sebagainya. Bagi orang beriman bisa melihatnya. Tetapi pada hari pembalasan itu tidak lagi ada kesamar-samaran ya, semua orang bahkan orang kafir seluruhnya bisa melihat kekuasaan Allah itu secara sempurna pada yaumiddin itu, pada hari pembalasan. Makanya Allah menghubungkan secara khusus maliki yaumiddin ya, seakan-akan ingin berbicara kepada kita ya, wahai manusia, mungkin di dunia kalian belum merasakan akan kekuasaanku ya kan, belum melihat gitu kan. Tapi nanti pada yaumuddin itu kalian akan melihat dengan jelas kekuasaan Allah itu. Gitu kan? Maliki yaumiddin. Jadi mengingatkan kita seperti itu, seakan-akan bicara seperti itu kepada kita. Ya, kamalu mulkihi, kesempurnaan kekuasaannya pada yaumuddin itu. Ya. Wa adluhu, dan keadilannya akan nampak jelas ketika yaumuddin itu. Sekarang orang mungkin sebagian orang yang tidak beriman menganggap bahwa Allah tidak adil. Ya kan? Kenapa kok saya begini nasib ya hidup saya, sedangkan yang lain sukses ya kaya dan sebagainya, sedangkan saya menderita. Ya kan? Selalu dizolimi dan sebagainya. Mungkin ya terkadang ada merasa seperti itu orang-orang yang lemah imannya sebetulnya. Ya. Itu tapi pada yaumuddin itu tidak ada lagi perasaan seperti itu, keadilan itu benar-benar terlihat jelas, tegak, tidak ada satu kezaliman pun yang dibiarkan, ya pasti ada pertanggungjawabannya. Keadilan itu akan nampak pada saat itu dengan sejelas-jelasnya. Wa hikmatuhu, dan hikmahnya, kebijaksanaan Allah. Jadi seluruh yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung hikmah, mengandung kebijaksanaan. Ya, akan nampak semua. Oh, kenapa Allah itu memerintah ini? Oh, ternyata begini tujuannya, maksudnya. Kenapa Allah melarang ini? Oh, begini maksudnya. Ya, dan semuanya itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Yang terkadang ketika di dunia orang itu belum melihat secara jelas ya apa sih manfaatnya kita diperintah oleh Allah untuk begini, dilarang untuk begini. Ya kan? Ketika nanti di yaumuddin akan terlihat jelas, nampak jelas. Kenapa dulu saya diperintah gitu ya, untuk sholat, untuk zakat, saum. Ya kenapa saya dilarang? Itu akan nampak jelas. Oh, ternyata ini. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada orang-orang yang mentaati ya segala aturannya ya, dan menyediakan neraka bagi yang durhaka. Yang baru orang sadar pada saat itu. Nampak hikmahnya. Hikmah itu sesuatu yang dibalik dari syariat, hikmah itu. Ya, dan semuanya ada hikmah yang positif yang bisa diambil. Ya, makanya selalu ya kita meyakini dalam syariat itu pasti mengandung kemaslahatan.
Ya, walaupun dalam kemaslahatannya itu ada yang dominan ya di akhirat, untuk akhirat, ada yang dominan untuk dunia kemaslahatannya itu. Misalnya kenapa dilarang mencuri, ya untuk menjaga harta, itu kan jelas kemaslahatannya di dunia ini. Ya, kalau disuruh sholat itu kan kadang-kadang orang belum melihat secara jelas kemaslahatannya. Ya, karena memang lebih besarnya untuk akhirat kemaslahatannya itu. Tapi walaupun suatu syariat yang kemaslahatannya lebih berat untuk akhirat pun, pasti ada maslahat di dunia yang sebetulnya bisa didapatkan. Sholat walaupun kemaslahatannya lebih besar untuk akhirat, dia kan ada manfaat secara duniawinya. Ya kan? Bermanfaat untuk kesehatan. Itu bisa diteliti oleh ilmu kedokteran. Bagaimana ya sholat itu bisa menyehatkan. Kan begitu. Pasti selalu ada memberikan hikmah untuk duniawinya juga. Itu ya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wan qita'u amlakil khalaiki, dan terputusnya kekuasaan makhluk-makhluk. Ya, jadi ketika di dunia ada orang merasa berkuasa, ya, lalu berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya itu, maka pada hari pembalasan, pada yaumuddin itu terputus semuanya. Tidak ada lagi yang punya kekuasaan selain daripada Allah. Ya. Hatta innahu yastawi fi dzalikal yaumi, sampai sesungguhnya ya pada hari itu ya sama pada hari itu al-muluku war-ra'aya wal-abidu wal-ahraru. Ya, jadi pada hari itu sama al-muluku antara raja, war-ra'aya dan rakyat. Udah tidak ada bedanya lagi, sama semuanya. Pada hari pembalasan itu tidak ada lagi perbedaan. Ya. Bahkan sejak di kuburan saja udah sama. Orang itu mau ketika di dunia, ketika berada di atas bumi, kita kan masih bisa ngelihat, oh ini orang punya kekuasaan, oh ini tidak punya kekuasaan, ya, pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin. Itu ketika di atas bumi itu masih kelihatan. Tapi ketika sudah dikubur, sudah ada di kuburan, kita bisa nggak membedakan kuburan itu? Ini kuburan, semuanya sama ketika ada di kuburan itu. Ya, bahkan antara laki-laki perempuan sama. Ya, ketika sudah ada di kuburan itu, dan tidak ada artinya juga membeda-bedakan, sama aja ketika sudah masuk ke dalam kuburan. Ya, begitu juga nanti ketika sudah ada di hari pembalasan itu, ya, tidak ada lagi yang menjadi perbedaan di antara mereka, semuanya sama. Ya, makanya apa yang layak kita banggakan ya dengan yang kita miliki sekarang, ya, karena itu ternyata tidak ada gunanya ya ketika sudah ada di akhirat nanti, ya, bahkan di alam kubur sekalipun. Ya, wal abidu wal ahraru, ya, dan hamba sahaya dan orang-orang merdeka. Waktu di dunia kelihatan ya orang merdeka yang menjadi misalnya tuan, ya, terus ada hamba sahaya budak. Ya, ketika masih ada perbudakan, ya, ketika di sana sudah tidak ada bedanya lagi. Ya. Makanya dalam Islam tidak melihat bagaimana ya status sosial dia, apakah seorang budak, apakah orang yang punya kedudukan, punya keturunan yang nasab yang tinggi dan sebagainya. Dalam Islam itu bukan hal yang utama. Maka kita bisa lihat dari para sahabat Rasul itu kan beraneka ragam, bervariasi. Ya, yang dengan Islam itu orang yang mantan budak, yang asalnya budak itu kan bisa jadi mulia dalam Islam itu.
Ya, Bilal bin Rabah gitu kan, yang tadinya budak berkulit hitam. Ya, tapi dengan Islam menjadi mulia. Yang oleh orang-orang jahiliyah itu tidak akan pernah bisa ya disejajarkan dengan mereka. Ya, orang-orang jahiliyah kepada para budak ya nyuruh aja kan pakai kaki gitu. Sangat rendah ya, dalam tradisi mereka orang-orang jahiliyah. Tapi dengan Islam itu menjadi sama semua manusia itu ya. Dalam ayat Quran dikatakan apa? Inna khalaqnakum ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, ya kan? Syu'uba wa qabaila lita'arobu, ya, agar saling. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling bertakwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Gitu ya. Dan tidak memandang dari mana asal mereka, latar belakang. Ya, para sahabat itu kan ada dari Habasyah, ada dari Persia, ya ada dari Quraisy, semua bisa menyatu bergabung semuanya. Ya, tanpa dibeda-bedakan. Nah, ketika kemudian masih ada sikap-sikap yang sebetulnya itu adalah sikap jahiliyah, kan langsung ditegur oleh Nabi. Ketika memanggil siapa itu? Abu Dzar Al-Ghifari ya. Atau Abu Durrahman bin Auf itu ketika memanggil Bilal sebagai Ibnu Sauda, ya, anak dari orang yang berkulit hitam, itu langsung ditegur oleh Nabi. Ya Abu Dzar ya, ya Abu Dzar innaka mru'um bika jahiliyah, kata Rasulullah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau itu masih ada dalam dirimu kejahiliahan. Gitu ya. Jadi ketika masih membeda-bedakan manusia ya, gitu ya, dari segi fisik ya, dari segi latar belakang sebagainya, itu adalah suatu kejahiliahan. Nah, dalam Islam tidak ada seperti itu. Ya, jadi memang keyakinan terhadap hari pembalasan yang manusia itu sama di hadapan Allah itu harus melahirkan sikap kita ketika kita di dunia. Ya bolehlah orang berbeda karena memang itu merupakan fitrah kehidupan, orang berbeda-beda ya, berbeda rezeki yang mereka dapatkan. Tapi dalam sikap itu tidak boleh dibedakan. Dalam kita bersikap, dalam memberikan keadilan, memberikan hak itu harus sama. Apalagi dalam wilayah-wilayah ibadah di masjid kan tidak dibedakan. So pertama ini cuman para pejabat gitu ya, nggak ada ya. Siapapun yang lebih dulu, yang justru yang lebih banyak amalnya, dia yang lebih ini dalam Islam ini. Jadi ada pengaruhnya keyakinan terhadap hari pembalasan ini. Ada pengaruh pada sikap di dunia ini gitu ya. Kulluhum mud'inuna li'azamatihi. Seluruhnya itu tunduk kepada kebesarannya. Khadi'una li'izzatihi. Tunduk. Khadi'un juga sama ya, tunduk kepada kemuliaannya, kekuasaannya. Muntadziruna limujazatihi. Ya, mereka semuanya menunggu pembalasannya. Rajuna thawabahu, mengharapkan pahalanya. Khaifuna min iqabihi, takut dari siksanya. Falidzalika khassahu bidzikri. Ya, maka oleh karena itu Allah mengkhususkan dengan penyebutannya. Maksudnya penyebutan tadi yaumiddin tadi. Kenapa secara khusus disebutkan yaumiddin, padahal Allah itu maliku kulli syai'in, yang menguasai segala sesuatu, tapi secara khusus di sini malik yaumiddin, menguasai hari pembalasan, karena tadi akan nampak kesempurnaan kekuasaannya itu pada yaumiddin itu. Ya. Wa illa fahuwal maliku liyaumiddini wa li ghairihi minal ayyami. Dan
Maknanya apa ya? Padahal gitu ya. Padahal dia itu adalah yang menguasai bagi hari pembalasan dan juga bagi hari-hari yang lain, wali ghairihi minal ayyam. Bukan hanya berkuasa pada hari akhirat saja, pada hari-hari ketika di dunia pun Allah berkuasa. Cuman hikmahnya tadi disebutkan secara khusus itu. Ya, di dunia orang bisa jadi tidak yakin akan kekuasaan Allah. Tidak percaya, tidak merasakan, tidak menyadari. Ya, baik kalau di hari Yaumuddin tidak ada lagi orang yang tidak percaya. Semuanya pasti akan percaya, melihat langsung, merasakan langsung akan kekuasaan Allah. Ya. Wa qauluhu dan firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ayna khussuka wahdaka, kami menghususkan untukmu ya satu-satunya, bil ibadati dengan ibadah, wal isti'anati dan memohon pertolongan. Kenapa di sini ada makna menghususkan? Makna ini diambil dari mana? Itu makna diambil dari kata iyyaka itu kan sebetulnya dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya kan? Na'budu menyembahmu, kan maf'ul bih, objek. Yang namanya objek maf'ul bih itu letaknya secara asal dia itu di akhir. Ya kan? Secara asal letaknya di akhir. Fi'il, fa'il, maf'ul bih secara asal. Nah, ketika maf'ul bihnya didahulukan, ini memberikan makna lain. Ya, memberikan makna lain yaitu adanya makna penghususan. Nah, ini kajiannya dalam ilmu apa? Kajiannya dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah tidak cukup dengan ilmu nahwu tasrif dan ilmu nahwu. Makanya kalau sudah terkuasai ya nahwu shorof, yaitu kalau ingin lebih memperdalam lagi harus mempelajari ilmu balaghah. Jadi kajian dalam ilmu balaghah ketika maf'ul bih itu didahulukan, itu memberikan makna penghususan yang disebut dengan qasr. Ya kan? Disebut dengan qasr. Ya. Sehingga makna yang dilahirkan dari iyyaka na'budu itu berbeda dengan kalau kita mengatakan na'buduka. Kan na'buduka juga bisa kan? Kami menyembahmu kan? Na'buduka, kami menyembahmu, na'buduka. Iyyaka na'budu. Bedanya kalau kita hanya mengatakan na'buduka, kami menyembah kepadamu. Itu bisa jadi menyembah yang lain juga. Gitu ya, bisa jadi menyembah yang lain juga. Tapi kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, berarti itu sudah bermakna tidak menyembah yang lain. Karena menghususkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Makanya kalau ada yang mengatakan misalnya uhibbuki, aku mencintaimu, bisa jadi dia mencintai yang lain. Tapi kalau iyyaki uhibbu, nah itu hanya satu berarti. Ya. Jadi itu makna yang bisa diambil nahusuka, sehingga di sini ditafsirkan iyyaka na'budu itu nahusuka, kami menghususkan. Karena ada makna penghususan di situ. Ya hanya engkau saja semata-mata ya dengan ibadah dan memohon pertolongan. Jadi ini dijelaskan li'anna taqdimal ma'muli, karena mendahulukan ma'mul. Ma'mul itu apa? Ma'mul itu lawan dari amil. Amil isim fa'il, ma'mul isim maf'ul. Amil itu yang memberi pengaruh. Kayak na'budu fi'il fa'il. Fi'il fa'il ini amil. Sebagai amil ya yang memberikan pengaruh
mansub kepada maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya itu ma'mul disebutnya. Ya, maf'ul bihnya itu ma'mul, na'budu itu kan fi'il fa'ilnya amil disebutnya, Pak. Nah, ketika ma'mul didahulukan dari amilnya, harusnya kan amil dulu baru ma'mul. Na'budu dulu baru ka, kan begitu. Amil dulu baru ma'mul. Nah, ketika ma'mulnya didahulukan, ya kata beliau, ya li'anna takdimal ma'muli, mendahulukan ma'mul itu yufidul hasra, memberikan faidah hasr, pembatasan, penghususan tadi itu. Ini dalam ilmu balaghah bisa disebut hasr, bisa disebut qasr. Istilahnya itu ya, bisa disebut hasr, bisa disebut qasr. Wa huwa itsbatul hukmi, yaitu menetapkan hukum lil madzkuri, bagi yang disebutkan, wa nafyihi, dan meniadakannya, amma adahu, dari apa yang selainnya. Jadi menetapkan hukumnya bagi yang disebutkan saja. Artinya ketika hukumnya itu kita beribadah, memohon pertolongan kepada yang disebutkan saja, kepada engkau, kepada Allah saja, maka menafikan seluruh yang lainnya. Ya, jadi ketika kita menyebutkan beribadah, memohon pertolongan itu ya hanya kepada Allah saja. Sedangkan kepada yang lainnya itu dinafikan, tidak ada. Wa nafihi, ya, amma siwahu, dari yang lainnya. Faka'annahu yaqulu, ya, seakan-akan dia berkata, na'buduka, kami menyembahmu, wala na'budu ghairaka. Jadi makna iyyaka na'budu itu bukan hanya na'buduka, bukan. Tapi maknanya kami menyembahmu, wala na'budu ghairaka, dan tidak menyembah kepada selainmu, gitu maknanya. Ya. Wa nasta'inu bika, mohon pertolongan kepadamu, wala nasta'inu bi ghairika, dan tidak memohon pertolongan kepada selainmu. Begitu. Ya, jadi kalau kita belajar ini berarti kita paham selama ini kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan sebagai sebuah pernyataan, sebagai janji kepada Allah. Itu hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi ketika kemudian orang berbuat kemusyrikan, berarti dia melanggar janji dia yang dia ucapkan dalam sholat itu, dalam Al-Fatihah yang memang wajib untuk dibaca. Karena itu janji, menyalahi janji ketika dia kemudian beribadah kepada yang lain atau memohon pertolongan kepada yang lain. Dalam arti pertolongan yang memang di luar kemampuan manusia. Ya, kalau meminta bantuan yang memang manusia itu bisa melakukannya, ya itu boleh. Minta bantuan, ya apalah gitu ya. Dalam hal keperluan kita, ya minta tolong kepada orang, ya boleh. Dalam arti meminta pertolongan yang di luar kemampuan manusia, itu hanya boleh kepada Allah saja. Iya, ya. Itu kan ada kekhususan yang Allah lakukan yang tidak dilakukan oleh makhluknya, terutama hal yang gaib. Iya kan, gitu. Ya menurunkan hujan, ya itu kan hak Allah. Gitu. Ya, itu bisa kemusyrikan. Karena itu berarti melanggar janji dia dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Jadi ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sangat luas sebetulnya dalam pembahasannya, sangat luas sampai Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu membahas secara khusus ya satu ayat ini dalam satu kitab yang sangat tebal. Ya kan, Madarijus Salikin. Fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada manzilah-manzilahnya dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang beliau tuliskan yang sangat banyak. Ya, wa qaddamal ibadata 'alal isti'anah, dan Allah
mendahulukan ibadah daripada isti'anah. Kan ia kena budu dulu baru ia kena nasta'in. Kenapa ini ada digali ya? Digali dalam setiap ayat tuh setiap katanya bisa digali petunjuknya gitu, kandungan maknanya. Karena sangat luar biasa ayat Quran itu susunannya, pemilihan katanya dan sebagainya. Min babi taqdimil ami alal khasi, ya termasuk bab mendahulukan yang umum ya daripada yang khusus, dari yang khusus. Wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdihi, dan ya sebagai memperhatikan mendahulukan hak Allah daripada hak hamba. Jadi kenapa iyyaka na'budu dulu didahulukan? Pertama, ini adalah mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Karena ibadah itu bersifat umum, sedangkan memohon pertolongan sebetulnya itu adalah masuk pada ibadah juga gitu. Mohon pertolongan kepada Allah itu kan termasuk ibadah juga, berdoa itu kan termasuk ibadah, tapi disebutkan secara khusus. Yang kedua, ya mendahulukan iyyaka na'budu itu karena itu adalah hak Allah. Ibadah ya itu hak bagi Allah, walaupun sebetulnya Allah tidak butuh kepada ibadah hambanya, tapi kan itu hak Allah yang ditunaikan sebagai rasa syukur dari hambanya. Sedangkan memohon pertolongan itu kan diberikan pertolongan oleh Allah, itu hak hamba. Jadi mendahulukan hak Allah daripada hak hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam arti kalau dari dari tinjauan kita sebagai hamba, berarti kalau ibadah itu kewajiban, sedangkan memohon pertolongan itu hak. Makanya dalam Islam mendahulukan kewajiban dulu baru hak. Ya, kerja dulu gitu kan, baru dikasih upah gitu. Ya, di awal udah minta upah, kerja aja belum kan gitu. Makanya ketika kita berdoa itu ya setelah kewajiban dulu ditunaikan. Dalam ayat juga kan yas'alu idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Penuhi dulu kewajiban Allah itu, baru berdoa. Makanya kan kita berdoa setelah sholat. Sholat itu kewajiban dulu kita lakukan, baru berdoa. Memuji Allah dulu kan gitu dengan Asmaul Husna, ya kan, sholawat kepada Nabi, baru kita berdoa. Jangan belum apa-apa udah langsung berdoa, gitu, berdoa terus gitu ya. Tapi kewajibannya tidak dilakukannya. Begitu. Wallahu alam ya, sampai di situ barangkali masih ada 5 menit kalau mau ada pertanyaan ya silakan. Nah, Bapak. Iya kan itu ada ya, makna yang diambil dari ayat ini. Gitu. Jadi makna yang diambil dari ayat ini termasuk dari ayat yang tadi itu. Ya. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu karena kan Allah mengabulkan doa itu adalah ketika hambanya memperhatikan perintah dan larangannya dulu. Makanya ada orang yang mohon kepada Allah, dia berdoa ya kepada Allah, ya Rob, tapi wa malbasuhu haramun, ya kan, wa akluhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Itu kata Nabi, itu dalam hadis Arba'in ada. Ya, jadi ada orang yang berdoa kepada Allah, pakaiannya lusuh, dia mengangkat tangan, ya berdoa ya Rob, memohon kepada Allah, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, dipenuhi dengan keharaman-keharaman. Bagaimana akan diijabah doanya itu? Begitu, Pak. Jadi syarat dikabulkan doa, penuhi dulu kewajibannya dan ditinggalkanlah larangannya. Ya, baru Allah akan memenuhi doa itu.
Dan dalam pemenuhan doa juga kan pada intinya yang kita minta adalah kebaikan kan. Makanya doa dari semua doa itu kan itu Robbana atina fid dunya hasanah, kebaikan. Karena bisa jadi manusia itu pandangannya kan sempit, pandangannya itu pendek. Ya, yang menurut dia baik belum tentu baik. Dia minta kepada Allah sesuatu. Allah kan lebih tahu sesuatu itu ternyata itu tidak baik bagi dia, ya Allah tidak berikan. Gitu. Begitu. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.